Hai. Tara-tatara Sobat Donghua. Merapat. Merapat. Update kedua. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Gasken kakak. Langit dan bumi kosong, dan gelombang dingin melonjak membuat ruang mati dan dingin. Semua orang yang hadir, tidak peduli seni bela diri biasa di alam roh bumi atau penguasa kekuatan alam nirvana, tidak bisa bergerak, dihadang oleh gelombang es yang dingin, dan hanya bisa menyaksikan sosok berwarna salju datang. Sosok berwarna salju ini terasa dingin di seluruh tubuh, seolah-olah dia adalah perwujudan dari dingin, langkah demi langkah, dapat membuat dunia dan dunia jatuh ke dalam es, dan itu sangat dingin. Ketika sosok berwarna salju melewati bintang penggemar kuno, yang terakhir melihat wajah dingin ditutupi dengan kerutan melalui topi hitam. Pada saat inilah ia tampak kaget dan hampir berkata, Kamu Suerok. Kata-kata itu jatuh, dan pupil kerumunan mengerut, dan bahkan mata mereka menegang di sana. Di gurun utara yang luas, hanya istana Jiuhan yang hanya dapat nama keluarga Ye Suesang. Namanya sangat indah, malam adalah nama keluarga, Suesang adalah nama, ada suasana elegan berjalan di salju untuk menemukan rock, namun, orang-orang yang mendengar nama ini merasa takut dan gemetar. Hanya karena wanita tua bernama Suexue Ye ini adalah penguasa istana Jiuhan. Mengapa dia datang sendiri? Gu Fanxing terkejut, dan hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Nama Ye Suesang cukup legendaris. Menurut legenda, ketika dia masih kecil, dia hanyalah murid biasa dari istana Jiuhan, mengandalkan bakatnya dan cara pedas yang tak ada habisnya, dia melangkah dan akhirnya menjadi penguasa istana Jiuhan. Dalam 100 tahun kepemimpinannya di Istana Jiuhan, kekuatan Istana Jiuhan sangat mengerikan, tidak hanya dengan mudah memenangkan posisi pemimpin dari 6 perbandingan utama, tetapi juga menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Sejauh yang diketahui Gu Fanxing, Ye Suesang kehilangan semua jejaknya lebih awal dari 10 tahun yang lalu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah mundur untuk mundur dan yang lain mengatakan bahwa dia sudah mati. Ada banyak rumor yang sulit dibedakan. Tanpa diduga, begitu dia muncul hari ini, dia menunjukkan gengsi yang begitu hebat, dia membantai 2 orang Yin dan yang ke-9 tanpa mengatakan apa-apa, dia juga membekukan langit sehingga semua orang tidak bisa bergerak. Suara Gu Fanxing sangat kecil, masih didengar oleh Ye Suesang, dia menoleh dan menatap Gu Fanxing dengan dingin. Dalam sekejap, Gu Fanxing merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es yang tak berujung, tubuhnya, laut roh, dan bahkan jiwa terasa dingin dan menggigil, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menatap langsung padanya. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat, dan Ye Suesang memalingkan muka. Dia bahkan tidak peduli tentang arti Gu Fanxing, dia melangkah langsung, dan di depan Sui Liuxiang, sebuah suara keluar dari mulutnya. Keluar. Kata-kata itu jatuh, dan Sui Liuxiang bahkan lebih gemetar. Dari saat dia mengenali Ye Suesang, dia tahu dalam hatinya bahwa pihak lain datang untuk dirinya sendiri. Kali ini, Sui Liuxiang datang ke kota bintang suci dengan sebuah misi, tujuannya adalah untuk memasuki dunia rahasia bintang kuno, menemukan istana dewa abadi, dan mendapatkan semua detail dari gerbang abadi bintang. Tetapi pada akhirnya, dengan bantuan Sui Luokyu, Sui Liuxiang tidak hanya mengangkat kendali Soul Heartstone, tetapi juga menyebabkan Ye Qianhan terluka parah, secara paksa mengusir kerajaan rahasia bintang kuno. Akibatnya, Jiu Hangong kehilangan istrinya dan menghancurkan kekuatannya, sekuat Jiu Hangong, dia tidak akan pernah menyerah dengan cara ini dan pasti akan membuat langkah untuk menebusnya. Sangat disayangkan bahwa Sui Liuxiang berpikir untuk waktu yang lama dan tidak pernah berpikir bahwa Ye Suesang akan datang sendiri. Wajah Chu Xingyun sama jeleknya, tinjunya mengencang, dan ketika dia mengangkat matanya, suara Sui Liuxiang terdengar dalam benaknya. Kakak Yun, sepertinya kita harus berhenti di sini lagi. Mendengar kata-kata itu, Chu Xingyun membeku sejenak, dan melihat bahwa Sui Liuxiang telah menarik pandangannya, berjalan keluar, dan berjalan di depan Ye Suesang. Dia tampak dingin, dan tidak melihat Chu Xingyun dari awal sampai akhir. Xingyun hanya orang asing, tidak ada banyak persimpangan. Sui Liuxiang baru saja melangkah keluar, dan angin dingin tiba-tiba lewat. Tiba-tiba, Sui Liuxiang hanya merasakan napas sombong yang tak tertandingi, kehendak kaisar yang menakutkan mengalir ke dalam benaknya, dan kemudian dia melihat Ye Suesang kabur dalam gambar itu, telapak tangan besar menekan, menutupi seluruh kekosongan.
Itu hanya sesaat ketika kulit Sui Liuxiang berubah pucat, dan dia mendesak dorongan Jiuhan di tubuhnya untuk minum dengan suara rendah, dan gas Jiuhan mengalir keluar dengan marah, tapi dia hanya mendengar suara dentuman yang menggelegar, dan kekuatan teror menghancurkan ini dia. Sui Liuxiang merasakan tenggorokan manis dan semburan darah. Telapak tangan yang mengerikan menekannya, hampir menghancurkan tulangnya, telapak tangannya terbalik, dan dia mengangkat seluruh tubuhnya. Tetapi dalam sekejap mata, tubuh Sui Liuxiang muncul di depan Ye Xuesang, meraih telapak tangannya, dan terangkat ke udara. Kontrol jiwa, kontrol batu hati memang terangkat. Aku meremehkan kamu sedikit jalang. Suara dingin, gemetar keluar dari mulut Ye Xuesang, wajahnya marah. Warna telapak tangan, kekuatan telapak tangan, gas dingin menembus ke tubuh aroma aliran air, biarkan dia membuat suara ratapan meratap. Ratapan ini membuat semua orang kehabisan napas. Mereka tidak berani membayangkan betapa mengerikan rasa sakit yang diderita oleh Sui Liuxiang pada saat itu. Pada saat yang sama, mereka juga penuh keraguan tentang mengapa Ye Xuexiang harus menembak Sui Liuxiang. Chu Xingyun menatap adegan ini, karena terhalang oleh es dan ada ledakan kesemutan di tubuhnya, tetapi hatinya bahkan lebih menyakitkan. Sekali lagi, wanita yang dicintainya sekali lagi disiksa di depan matanya. Dan kali ini, dia masih sangat lemah sehingga dia tidak bisa bergerak, bahkan dia tidak berani membuat suara. Kontrol Sky Soul Control Heartstone dibentuk oleh kondensasi Ye Xuesang. Dia tahu bahwa Chu Xingyun adalah alasan dia dapat membuat Sui Liuxiang bersedia tinggal di istana Jiuhan dan menerima Sky Heart Control Heartstone. Jika Chu Xingyun marah, sangat mungkin bahwa Sui Liuxiang akan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada saat itu, orang-orang kuat seperti Ye Xuesang akan dapat menemukan petunjuk, kemudian, menunggu akhir Chu Xingyun akan sengsara. Inilah mengapa tampilan Sui Liuxiang tiba-tiba menjadi dingin. Dia tahu bahwa setelah kultivasi keras, kultivasi Chu Xingyun adalah untuk mencapai status Yin dan Yang, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Namun, dalam menghadapi kekuatan tanpa dasar, dia mampu menguasai rok salju malam dari kehendak kaisar, tetapi sangat lemah. Sui Liuxiang tidak ingin Chu Xingyun terlibat, dia juga tidak ingin dia mati di tempat, hanya membekukan emosinya dan tidak lagi menunjukkan cinta. Suara gemuruh berdering, dan pada saat gangguan Chu Xingyun, gelombang dingin yang mengisi kekosongan berangsur-angsur menghilang, pada saat yang sama, rok salju malam dan aroma air di kekosongan di depan juga pergi, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Kerumunan orang berangsur-angsur pulih dari es, melihat ruang di sekitarnya, merasakan keraguan yang mendalam, tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan apa artinya pada akhirnya, mereka semua bingung dan bingung. Hanya Chu Xingyun yang berdiri diam, mengangkat kepalanya, dan menatap jauh ke ruang kosong di depan. Matanya dipenuhi dengan keengganan, dan sorotan kebencian melintas lebih dalam. Ada kemarahan jauh di dalam hatinya, yang mendesak untuk dicurahkan. Ketika gelombang dingin menghilang, ruang kaku berangsur pulih seperti biasa. Semua orang menatap ke arah kepergian Ye Xuesang, dan masih ada beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Kekuatan Ye Xuesang terlalu mengerikan. Dengan pandangan sekilas ke langit yang membeku, bahkan para master dari 5 kekuatan tidak bisa bergerak, dan tidak heran jika istana Jiuhan bisa mendominasi North Wasteland selama bertahun-tahun. Namun selain kejutan itu, banyak orang diam-diam gembira. Ye Xuesang pergi dengan aroma air, yang menunjukkan bahwa istana Jiuhan memilih untuk mundur dari 6 kompetisi kali ini, tidak lagi berpartisipasi dalam kualifikasi setelah itu, dan tidak akan bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Ini membuat hati dari 5 kekuatan utama akhirnya diturunkan, dan semua hati mereka dipenuhi dengan warna-warna berapi. Perjalanan alam rahasia bintang kuno sudah berakhir, dan semua roh jahat jenius telah dipanen. Ditambah dengan penarikan mendadak istana Jiuhan, serangkaian masalah ini semua harus memakan waktu untuk dicerna. Lebih baik kembali ke kota bintang suci untuk sementara waktu. Pada saat ini, suara Fan Wuji perlahan terdengar, menatap mata semua orang, dengan sedikit pertemanan. Fan Pavilion Master, apakah Anda pikir kami tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan Luo Yun? Suara Gu Xuanfeng dingin, langsung membuat wajah Fan Wuji malu. Tujuan dari pidatonya barusan adalah bukan untuk memulihkan diri, tetapi untuk mengurangi tekanan Wan Jiange. Pembunuhan Luo Yun di ranah rahasia Gusing terlalu berat dan benar-benar mengganggu 3 kekuatan utama. Jika keterjeratan seperti ini terus berlanjut, sulit bagi Fan Wuji untuk menjelaskan kepada semua orang, jadi dia datang dengan langkah bijaksana ini.
Namun, orang-orang yang hadir, bukan orang-orang biasa, melihat pikirannya sekilas. Alam rahasia Gusing, hidup dan mati dilahirkan dari surga, tetapi kamu masih mengklaim sebagai penguasa kekuasaan. Dalam analisis terakhir, hanya sekelompok orang tak tahu malu yang mencari keuntungan mereka sendiri. Balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok. Ini benar-benar benar. Gu Xuanfeng dan yang lainnya mencibir, Chu Xingyun perlahan mengangkat matanya, dan rasa dingin lebih intens di matanya. Setelah menjatuhkan kalimat berikutnya, dia bahkan tidak peduli dengan Gu Xuanfeng dan yang lainnya, dan mengambil langkah dan berjalan pergi dari sini. Berani. Kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun membuat Gu Xuanfeng sangat marah sehingga dia ingin menjangkau dan menghentikan Chu Xingyun, tetapi di sampingnya, Gu Fanxing melambaikan tangannya dan memberinya kedipan. Segera, Gu Fanxing berkata kepada Fan Wuji. Fan Patriarch Lord, kejahatan Luo Yun telah meyakinkan, tidak peduli bagaimana dia membela orang-orang dibunuh olehnya. Menurut aturan ke-6 Dabi, selama periode Dabi, dia memiliki hak istimewa absolut, dan tidak ada yang bisa melukainya, tetapi setelah Dabi, hak istimewa ini akan sepenuhnya hilang. Pada saat itu, kebencian baru, kebencian lama, aku dan semua penguasa pasukan akan menemukan Luo Yun dan Wan Jiange untuk dilikuidasi. Ini sesuai dengan aturan, dan aturan tidak diabaikan. Kata-kata Gu Fanxing tidak lambat, tapi siapapun bisa merasakan niat membunuh dingin dalam suaranya. Gu Jingtian meninggal di tangan Chu Xingyun. Keluarga Liu dan kota suci Star juga dalam kekacauan karena Chu Xingyun. Jika ada yang paling ingin membunuh Chu Xingyun, itu adalah penggemar kuno. Tuan Sekte Kuno, bagaimana menurutmu? Baili Mania tidak tahan menghadapi wajah-wajah kotor orang-orang ini, baru saja mulai berdebat, tetapi Fan Wuji meraung dan berteriak. Seram, tutup aku. Suara itu seperti guntur, yang membuat lautan gemetar-gemetar, dan tiba-tiba menghentikan suara itu. Begitu dia menoleh, dia melihat wajah Fan Wuji yang penuh dengan wajah yang menyenangkan, dan mengangguk berulang kali. Dengan kata lain, semuanya sejalan dengan aturan. Saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan ketika 6 kasus sudah selesai. Kuharap begitu. Mendengar kata-kata Fan Wuluo, wajah Gu Fanxing sudah dingin, dan berkata dengan keras. Perjalanan ranah rahasia Gusing telah berakhir. Setelah 3 hari istirahat, akan ada 6 turnamen kualifikasi untuk Dabi, dan kamu diharapkan bersiaplah. Ketika kata-kata itu jatuh, wajah Gu Fanxing suram, dan dia langsung pergi. Suasana hatinya saat ini turun ke bawah, dan dia tidak merasakan senyum palsu sama sekali. Dia sama dengan kerumunan Daluo Golden Gate dan Seng Xiao Temple. Tanpa sepatah kata pun, mereka berbalik dan meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan kerumunan pavilion Wanjian, berdiri penuh dengan ketidakberdayaan. Tuan, rahasia bintang kuno tidak ada hubungannya dengan Luo Yun. Baili merasa sedih untuk Chu Xingyun, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia disambut oleh Fan Wuji mata ganda dingin dan dingin. Jika kamu menyebutkan ini lagi, Haf menyalahkan aku karena tidak menghargai magang. Fan Wuji tidak menjaga kegilaan Baili dari awal sampai akhir. Ketika Brahma berjalan pergi, Chang Chixiao dan Qin Qiumo tidak berhenti setelah diam-diam terkekeh dalam hati mereka, mereka merasa santai dan kembali ke kota bintang suci dengan bangga. Ruang besar, hanya 100 li kiri, dia berdiri di tempat mengingat adegan tadi, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan, dan juga merasakan ledakan kedinginan. Chu Xingyun bisa dengan jelas merasakan fitnah dan penghinaan dari orang banyak. Setelah kembali ke kota bintang suci, dia melangkah ke ruang budidaya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memasuki ruang batin. Begitu dia memasuki ruang batin, Chu Xingyun mengeluarkan raungan yang memilukan. Raungan ini penuh dengan kemarahan dan keengganan, tetapi lebih dari itu sangat tidak berdaya. Itu berasal dari bagian terdalam dari hati dan hampir memaksa Chu Xingyun gila. Ketika Lin Bingli membawa Sui Liuxiang pergi, Chu Xingyun bersumpah bahwa dalam 3 tahun, dia akan menenangkan istana Jiuhan dan membawa Sui Liuxiang kembali, tidak pernah membiarkannya pergi. Di hutan bambu, Chu Xingyun juga memberitahu Sui Liuxiang bahwa ia akan menggambar alisnya setiap hari untuk menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Kata-kata ini, sumpah-sumpah ini, bergema di pikiranku, tetapi setelah meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, air mengalir, diambil oleh Ye Xuesang, dan kembali ke istana Jiuhan lagi.
Melihat adegan ini, Chu Xingyun hanya bisa menonton dengan menelan, tidak bisa melakukan apapun. Saya merasa jauh lebih keras kepala daripada sebelumnya, dan bahkan lebih tidak mau. Jeritan panjang bergema di ruang batin, dan genangan darah bergulung dan ruang bergetar, tetapi meskipun demikian, Chu Xingyun tidak berhenti, dia mengepalkan tangan dan matanya, hampir terinfeksi darah, dan menatap dengan dingin. Kekosongan tak berujung di depan. Tidak, itu tidak bisa diseret seperti ini lagi. Tanpa peringatan apapun, mulut Chu Xingyun mengeluarkan suara bergetar. Di matanya, kilasan kecemasan berkedip, dan dia berkata pada dirinya sendiri sedikit gila, Yue Suesang datang ke kota bintang suci secara pribadi. Kontrol. Istana Jiuhan penuh dengan ambisi dan konspirasi. Dia pasti akan menemukan cara lain untuk mendapatkan kembali kendali atas Liu Xiang. Setelah kembali ke istana Jiuhan, dia tidak akan pernah menjadi lebih baik dan akan menderita lebih banyak siksaan. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini lagi. Aku tidak bisa membiarkan Liu Xiang menanggung siksaan ini untukku lagi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa Liu Xiang harus dilindungi, dan bagaimana aku bisa memenuhi syarat sebagai suaminya untuk memberinya kebahagiaan? Tidak, itu tidak bisa diseret lagi. Sebuah suara tegas keluar dari mulut Chu Xingyun, dan ketika suara terakhir jatuh, mata gelapnya benar-benar menjadi tenang, begitu tenang sehingga agak bingung. Saya melihat bahwa dia tiba-tiba berdiri, memutar lengan kanannya, mengeluarkan epi lubang hitam, dan menarik jejak pikiran, tanpa ragu-ragu ke epi lubang hitam, datang ke lubang hitam horor dan misterius. Setelah memasuki ranah yin yang, Chu Xingyun bisa memasuki lubang hitam. Pada saat ini, dia berdiri di ruang yang kacau, tepat di depannya, menangguhkan lingkaran cahaya gelap. Lingkaran cahaya itu seperti cakram, diam, terengah-engah, seolah-olah keberadaannya bukan bagian dari langit dan bumi ini, sangat rahasia. Tidak ada ekspresi di wajah Chu Xingyun, dan dia menaikkan langkahnya dan mendekati lingkaran gelap. Bergemuruh. Pada saat ini, lingkaran cahaya itu sedikit bergetar, dan cahaya hitam yang sangat jahat menyebar, seolah-olah berasal dari 9 neter abis, yang membuat orang merasakan rasa takut yang kuat. Namun, dalam menghadapi cahaya hitam ini, langkah Chu Xingyun berlanjut, dan dia terus melangkah maju. Lingkaran hitam ini adalah inti dari lubang hitam, dan pada saat yang sama, juga merupakan sumber kejahatan yang dikatakan oleh roh pedang kuno yang legendaris. Kekuatan lubang hitam berasal dari ini. Di masa lalu, pedang kuno yang legendaris dan lubang-lubang hitam dikalahkan oleh lubang-lubang hitam, dan bahkan ujung pedang ditelan oleh lubang-lubang hitam. Jian Ling pernah berkata bahwa lingkaran hitam gelap ini, jahat dan aneh, dapat menginfeksi hatinya. Untuk melindungi Chu Xingyun, ia melepaskan makna aurora pedang dan membuat Chu Xingyun bebas dari infeksi. Chu Xingyun juga tahu kengerian kekuatan ini. Dia tidak pernah berhubungan sejak dia mengendalikan epi lubang hitam. Tetapi pada saat ini, ia mengambil inisiatif untuk menghubungi dan membuka pikirannya pada lingkaran gelap. Aku tahu kamu sekarang sedang tidak aktif dan ingin mengandalkan pikiranku untuk mengubahku menjadi boneka pedang. Chu Xingyun begitu dekat dengan lingkaran cahaya yang gelap sehingga dia berhenti dan berkata dengan tegas. Aku tidak tahu asal-usulmu. Kekuatan mengerikan apa yang kamu miliki, aku tidak tertarik. Aku hanya tahu bahwa epi black hole saat ini adalah milikku, dan kamu tinggal di epi black hole. Lingkaran hitam pekat yang asli tampaknya merasakan suara dingin Chu Xingyun, sedikit gemetar, nafas iblis terus menyebar, dan datang ke saat sebelum Chu Xingyun, tetapi terhalang oleh cahaya putih terang, tidak mampu setengah menit. Aku memiliki perlindungan tubuh roh pedang, semua tindakanmu tidak berguna, tidak berarti. Chu Xingyun mencibir dingin, matanya lebih dingin, dan berkata. Aku datang kali ini untuk tidak mengobrol atau untuk mempermalukanmu. Bahkan, aku bahkan tidak tahu siapa dirimu, tujuan kedatanganku ke sini, hanya ada satu, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Berbicara tentang ini, pikiran Chu Xingyun tiba-tiba memancarkan senyum lembut dari Sui Liu Xiang, dan pada saat yang sama ekspresinya menjadi lebih kencang dan suaranya menjadi lebih berani. Saya melihat dia mengulurkan tangannya, secara aktif menyentuh lingkaran cahaya gelap, mengangkat kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. Saya mengeluarkan sebagian dari pikiran saya dan membiarkan Anda menginvestasi, dan Anda membagi sebagian kekuatan bagi saya untuk mengemudi transaksi ini, Anda berani menerima. Bahasanya jatuh, dan langkah Chu Xingyun melangkah keluar lagi.
Dalam suara lang-lang, pedang aurora di tubuhnya perlahan-lahan menjadi redup, tangannya menyebar, dan dia secara aktif memasukkan kekuatan jahat itu ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, matanya juga melihat jauh ke dalam lingkaran cahaya gelap, dan pikirannya kuat. Mungkin itu adalah gagasan Chu Xingyun bahwa lingkaran gelap sedikit menggeliat, dan segera, dalam kekacauan, cahaya kegelapan mekar dan datang ke tubuh Chu Xingyun, benar-benar menutupinya. Sinar cahaya gelap, dalam, jahat, dan misterius ini, seperti cahaya ajaib, berisi hal-hal paling jahat antara langit dan bumi. Setelah kontak dengan tubuh Chu Xingyun, ia secara bertahap menjadi lebih tinggi dan lebih kuat, dan pada saat yang sama menjadi gelap. Chu Xingyun telah sepenuhnya diliputi oleh kegelapan. Ada ledakan suara menderu di ruang di mana dia berada. Suara ini menembus kekosongan, mengabaikan ruang, dan bahkan tetap hidup di dunia luar. Holy Star City, di dalam kolam kota yang luas, semua orang merasakan suara menderu ini. Mereka mengangkat kepala dan melihat langit yang panjang, dan saya bertanya-tanya ketika ada awan hitam gelap mengambang. Awan hitam ini sangat aneh, dan berkilau dengan cahaya hitam, bahkan jika mereka berjauhan, mereka dapat dengan jelas merasakan napas jahat dalam cahaya hitam. Apa yang terjadi? Kerumunan berbisik kaget, bahwa awan gelap tidak tahu dari mana mereka berasal, dan mereka terus menyebar, meliputi seluruh kota bintang suci, di mana-mana di kehampaan, tidak ada vitalitas, hanya roh jahat pamungkas, kegelapan ringan. Terlebih lagi, nafas jahat ini, semakin kaya turun, seolah-olah dunia telah memasuki akhir, dan akan ada bencana tanpa akhir kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Keringat mengalir dari dahi kerumunan, mereka belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan. Seluruh dunia berubah secara drastis. Mereka mendongak dan melihat bahwa awan-awan ajaib perlahan-lahan jatuh, seolah-olah mereka akan mengikis bumi. Chu Xingyun, pihak yang terkait, tidak menyadari situasi mengerikan di luar. Di langit yang gelap, sinar cahaya hitam menyentuh tubuhnya, mewarnai tubuhnya dengan lapisan warna tinta, dan warna tinta menjadi lebih dalam, tetapi ia sepertinya merasakannya, membiarkan warna tinta ini menyebar. Cahaya hitam menjadi lebih intens, dan pakaian Chu Xingyun telah benar-benar berubah menjadi hitam. Matanya lebih gelap, dan kegelapan itu sangat hitam, seolah-olah dari kegelapan. Selain kegelapan, ada kejahatan. Pada saat ini, Chu Xingyun juga memancarkan sedikit kejahatan. Wajah tampannya mengungkapkan kejahatan, seperti iblis, lebih seperti iblis. Ada semacam kesedihan yang tak terkatakan. Masuk akal. Bergemuruh. Tampaknya ada auman antara langit dan bumi, dan sihir itu melewati langit, membuat awan sihir semakin menakutkan. Kota bintang suci, diselimuti oleh awan ajaib, bergetar lebih keras lagi, dan hati orang-orang bergetar, seolah-olah mereka akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, suara memecah langit terdengar. Dalam kehampaan, sosok penguasa kekuasaan muncul di sana. Mereka merasakan awan iblis surgawi, wajah mereka tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang, dan keringat terus mengalir keluar dari dahi mereka. Apa itu awan ajaib yang menakutkan? Dari mana kekuatan ini berasal? Suara pertama keluar, tentu saja itu adalah kipas kuno. Dia telah tinggal di kota bintang suci untuk waktu yang lama sebagai penguasa sekte kuno bintang-bintang, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan ini di depannya. Di atas langit, awan sihir berputar, sihir itu mengerikan, dan tampaknya dunia dan dunia akan dipenuhi. Gelombang dingin Suesang bahkan lebih menakutkan. Gu Fanxing bingung, dan yang lainnya bahkan lebih. Mereka melihat awan ajaib ini dengan wajah sedih, kekuatan yang begitu menakutkan, begitu luas, mereka tidak berani menyentuh, bahkan gagasan perlawanan. Tidak ada yang bisa dilahirkan. Suara gemuruh terdengar lagi, tepat ketika semua orang berpikir bahwa awan iblis akan terus turun, kehampaan luas tiba-tiba bergetar sesaat, dan awan iblis, dan motifnya, semua menghilang tanpa jejak. Setelah awan ajaib menghilang, seluruh langit juga memulihkan penampilan aslinya. Awan putih, langit biru, burung terbang, dan vitalitas, semuanya kembali ke aslinya, tidak ada sedikit perubahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerumunan hanya merasa seolah-olah mereka memiliki mimpi, seolah-olah adegan kiamat yang mengerikan tadi hanyalah mimpi, bukan keberadaan nyata sama sekali. Gu Fanxing berkedip, otaknya penuh kebingungan, dan dia tidak tahu apa-apa tentang masalah itu sekarang. Dia menoleh dan melihat ke arah Liu Guqiang, dan menemukan bahwa yang terakhir juga menatapnya dengan linglung. Setelah merenung sejenak, Gu Fanxing akhirnya berbicara dan berkata dengan keras.
Sepotong awan ajaib, yang luar biasa, telah melampaui pengetahuan kita. Kebanyakan dari mereka berasal dari dunia rahasia bintang kuno, dan kemungkinan bahwa dunia rahasia bintang kuno telah mengalami perubahan. Dikatakan bahwa banyak orang mengangguk lagi dan lagi. Keberadaan sepotong awan ajaib itu lebih mengerikan daripada malam suesang. Memikirkannya, hanya dunia rahasia bintang kuno misterius yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Jika tidak, semua ini tidak dapat dijelaskan. Setelah hari ini, aku akan mengirim seorang master untuk menjelajahi misteri bintang kuno siang dan malam, berharap untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Gu Fanxing berkata lagi, matanya melihat ke arah misteri bintang kuno, melintas dan menghilang tanpa jejak. Mari kita berpencar dan fokus pada rasio besar. Para penguasa pasukan mengeluarkan suara mereka dan mata mereka berangsur-angsur tenang. Mereka tidak ingin mengurus hal-hal ini. Mereka hanya peduli dengan 6 rasio besar. Mereka juga berpikir bahwa penglihatan langit dan bumi barusan berasal dari dunia rahasia bintang kuno, dan sebelum itu, ada sebuah visi dalam dunia misteri bintang kuno, yang menarik penglihatan surga dan bumi yang menakutkan. Kali ini, tentu saja, tidak terkecuali, dan tidak mengaitkan sumber visi ini dengan Chu Xingyun. Oke kakak, kita lanjut lagi entar sore.